Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulensi Lawedega. Saya dari Prodi Sejarah dan Sosiologi angkatan 2019 dari kampus IKIP Budi Utomo Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dependensi. Nah, yang pertama, konteks lahirnya teori dependensi. Teori dependensi ini pertama muncul di Amerika Serikat pada tahun 1960. Teori ini merupakan jawaban atas kegagalan program yang dijalankan oleh Komisi Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, berikut itu bagian B, kritik dependensi terhadap teori modernisasi. Andre Gunnar Falk pada tahun 1969 mengemukakan kritik terhadap teori dependensi. Kritiknya ada 3 pendapat dari Andre, yaitu yang pertama, sebagian besar kategori teoritis dan implikasi kebijaksanaan, di mana pembangunan yang ditentukan dalam teori modernisasi merupakan saringan pengalaman kesejahteraan negara-negara kapitalis maju di Eropa Barat dan Amerika Utara. Yang kedua itu teori modernisasi memiliki kekurangan karena hanya memberi penjelasan faktor dalam atau internal sebagai penyebab pokok keterbelakangan dunia ketiga. Yang ketiga, negara di dunia ketiga tidak akan dan tidak perlu mengikuti arah pembangunan negara-negara barat karena mereka memiliki pengalaman sejarah berbeda yang tidak pernah dirasakan oleh negara barat sebelumnya. Yang ketiga itu C, kritik terhadap teori modernisasi. Daniel Leonard menyatakan bahwa teori modernisasi melupakan sejarah yang terjadi pada dunia ketiga. Selain itu, teori ini juga menyatakan bahwa untuk menjadi modern, negara dunia ketiga mengikuti proses yang terjadi di negara dunia pertama. Teori modernisasi ini masuk ke negara ketiga dengan jalur salah satunya yang paling mudah adalah lewat jalur akademik. Dan yang berikut, yang keempat, yaitu bagian D, kritik terhadap teori dependensi. Teori ini memiliki kecenderungan untuk menganalisis dan menetapkan persoalan ketergantungan di negara-negara dunia ketiga secara global dengan mengabaikan faktor-faktor keunikan sejarah di masing-masing negara. Yang mungkin saja teori ini terjebak dalam suatu kecenderungan untuk menganalisis dan menetapkan persoalan ketergantungan suatu negara di dunia ketiga dengan negara-negara lain tidak berbeda, tidak ada satu yang unik yang dimiliki oleh masing-masing negara. Oleh karena itu, tidak jarang dijumpai hasil teori ini lebih merupakan karya yang menggunakan pendekatan deduktif dengan secara mudah memilih data dan menganalisis untuk disesuaikan dengan apa yang semestinya. Bagian E, teori dependensi baru pada tahun 1970-an. Setelah muncul kritik teori dependensi, muncullah teori dependensi baru yang dilapori oleh Cardoso. Hasil karyanya telah mengubah struktur dan melahirkan berbagai agenda penelitian baru. Nah, pada tahun 1970 mulai muncul karya penelitian dengan latar belakang teori dependensi baru, yaitu bagian metode kajian, fokus penelitian, dan arah kebijaksanaan bagi pemerintah. Metode kajian yang digunakan teori dependensi baru disebut histori struktural yang mengembalikan peran analisis sejarah secara dalam ilmu-ilmu sosial. Istilah ketergantungan bukan metode untuk menganalisis. Mungkin
materinya yang saya sampaikan sampai di sini. Kalau ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Dan terima kasih, selamat siang.